Assalamualaikum sahabat channel MPB dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya dalam update video pembelajaran dan hiburan. Channel MPB merupakan media pendidikan dan hiburan yang selalu update materi-materi pembelajaran serta hiburan. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe, like, bagikan, tekan tombol lonceng agar sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel MPB. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan belajar merevisi mayor teks cerpen. Tahukah sahabat channel MPB yang dimaksud dengan revisi mayor? Dan bagaimana cara merevisi mayor? Yuk kita simak bersama-sama materinya. Setelah kita menulis cerpen, alangkah baiknya kita merevisi terlebih dahulu sebelum kita publikasikan. Apa itu revisi teks cerpen? Merevisi menurut kamus adalah peninjauan atau pemeriksaan kembali untuk perbaikan. Jadi, merevisi teks cerpen merupakan serangkaian kegiatan memperbaiki teks cerpen yang dimulai menandai kata, kalimat, ejaan, tanda baca yang salah, mengganti dengan yang benar. Serta memeriksa, meneliti, menandai struktur cerpen yang dirasa kurang tepat atau kurang sesuai, kemudian diperbaiki. Revisi dibedakan menjadi dua. 1. Revisi mayor. 2. Revisi minor. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar merevisi mayor teks cerpen yang telah kita tulis. Apa sih yang dimaksud revisi mayor? Revisi mayor adalah revisi besar. Maksudnya merevisi teks cerpen dari segi strukturnya. Misalnya ide temanya sudah tergambarkan dengan jelas atau belum? Apakah tujuan dari tema sudah tercapai? Apakah tokoh utama sudah memiliki motivasi yang kuat? Apakah penggambaran settingnya sudah tepat? Apakah alurnya rasional dan runtut menunjukkan sebab akibat? Apakah pembangun konflik? Tolong jelaskan satu persatu beserta contohnya, Bang, jika tidak keberatan. Baiklah, perhatikan penjelasan Abang ya. Waktu kita menulis cerpen tentu kita telah menetapkan ide atau tema. Misalnya tema pertemanan. Dari tema itu harus dijelaskan mau apa, misalnya akan menjelaskan betapa sakitnya dikhianati oleh sahabat dekat. Nah, dalam revisi mayor kita harus membaca tulisan kita hingga akhir. Apakah tujuan dari ide atau tema itu sudah tercapai belum? Unsur berikutnya yang perlu kita revisi adalah tokoh dan penokohan. Pertanyaan yang harus dijawab dalam merevisi adalah 1. Apakah nama tokoh sudah lengkap? Misalnya protagonis, antagonis, tritagonis, figuran. 2. Apakah tokoh protagonis telah memiliki tujuan motivasi yang kuat? 3. Apakah penggambaran karakter tokoh bervariasi? 4. Apakah tokoh antagonis sudah memiliki kekuatan yang seimbang dengan tokoh protagonis? Jika jawaban 4 pertanyaan tadi adalah belum, teks cerpen tersebut harus kita revisi. 1. Lengkapi tokoh-tokohnya. 2. Perkuat motivasi tokoh protagonis. Misalnya tokoh protagonis berkeinginan menjadi juara pertama tingkat sekolah, kendati dia belum pernah menjadi juara kelas. Dengan demikian tokoh protagonis akan memiliki motivasi yang kuat untuk menghadapi segala rintangan untuk mencapai tujuannya. 3. Jadikan tokoh antagonis sekuat protagonis bahkan lebih kuat dari protagonis sehingga tokoh protagonis akan benar-benar menghadapi tantangan yang luar biasa. 4. Gunakan berbagai variasi dalam menggambarkan karakter tokoh sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya. Unsur berikutnya adalah setting atau latar. 1. Apakah setting telah dibuat sesuai kebutuhan cerita? 2. Apakah deskripsi setting sudah menggunakan sensor panca indera? 3. Apakah deskripsi setting Anda telah menggunakan majas? Sesuaikan setting dengan kebutuhan cerita, silakan cermati apakah setting yang Anda buat telah sesuai dengan cerita. Misalnya ceritamu mengisahkan tokoh anak sekolah, setting yang kamu pilih hendaknya sekolah, rumah, ruang kelas, halaman sekolah dan sebagainya. Menjawab pertanyaan kedua, cermati setting cerpen Anda. Perbaiki jika setting cerpen Anda baru sebatas mengatakan bukan menunjukkan. Misalnya Anda mendeskripsikan suasana kelas yang hiruk-pikuk, gambarkan segala tindakan yang dilakukan oleh penghuni kelas. Menjawab pertanyaan ketiga, periksa, sudah menggunakan majas atau belum.
Perbaiki deskripsi setting di beberapa bagian dengan menggunakan majas. Perhatikan deskripsi setting berikut. Di saat terik matahari mulai muncul, mereka sampai di tempat tujuan. Bumi perkemahan itu tampak begitu indah. Banyak tenda-tenda perkemahan yang tersebar di tengah hutan lebat. Mereka pun satu persatu turun dari truk dengan penuh semangat, mereka saling bekerja sama menurunkan tas-tas dan peralatan kemah dari truk. Setelah tas dan peralatan kemah diturunkan, tiap-tiap peserta kemah membawa tas mereka berjalan menuju tenda perkemahannya. Teks yang dibuat oleh teman Anda ini kalau kita cermati ada dua hal yang kurang pas. 1. Di saat terik matahari mulai muncul, kalimat ini mungkin yang dimaksud adalah hari mulai panas ya sekitar pukul 10.00-an. Untuk mendeskripsikan setting tersebut alangkah sebaiknya menggunakan majas. Misal, tatkala mentari telah merangkak perlahan di atas ubun-ubun. Ini menggunakan majas personifikasi yang artinya sama dengan apa yang ditulis oleh teman Anda tersebut, namun lebih menarik bahasanya. 2. Bumi perkemahan itu tampak begitu indah. Banyak tenda-tenda perkemahan yang tersebar di tengah hutan lebat. Kalimat ini hanya mengatakan bukan menunjukkan, walaupun pada kalimat kedua sudah berusaha menunjukkan keindahan itu dengan menyatakan banyak tenda-tenda perkemahan yang tersebar di tengah hutan lebat. Kalimat ini tidak menunjukkan keindahan secara signifikan, kita bisa perbaiki kalimat tersebut menjadi tenda-tenda berjajar rapi di bawah naungan pohon akasia. Melingkar oval yang di tengah-tengahnya berdiri tegak tiang bendera merah putih, kemungkinan itu tempat apel atau api unggun. Warna-warni tenda menambah sedap dipandang. Unsur berikutnya yang perlu kita cermati adalah alur. 1. Apakah alur menunjukkan rangkaian peristiwa yang ada hubungan sebab akibat? 2. Apakah alur cerita terlalu lambat atau terlalu cepat? 3. Apakah konflik dibangun dengan baik? Perhatikan penggalan teks cerpen berikut. Mereka saling bekerja sama menurunkan tas-tas dan peralatan kemah dari truk. Setelah tas dan peralatan kemah diturunkan, tiap-tiap peserta kemah membawa tas mereka berjalan menuju tenda perkemahannya. Petualangan mereka di bumi perkemahan baru saja dimulai. Mereka siap untuk menjelajahi alam, belajar tentang kehidupan di luar ruangan, dan menghadapi tantangan baru. Dengan semangat yang membara, Febri dan teman-temannya siap mengukir kenangan tak terlupakan dalam petualangan mereka. Jika kita amati teks tersebut ada dua hal yang belum pas. 1. Rangkaian peristiwa yang kedua tidak ada hubungan sebab akibat dengan peristiwa 1. 2. Alur ceritanya terlalu cepat, atau terburu-buru. Peristiwa 1, Febri dan teman-temannya datang di Buper dan masuk tenda. Peristiwa kedua mulai petualangan di Buper. Ini tidak ada hubungannya secara nyata antara Febri masuk tenda dan mulai petualangan. Karena masuk tenda belum mulai petualangan. Hal ini sekaligus menjawab kesalahan kedua yakni terburu-buru atau terlalu cepat jalan ceritanya. Seharusnya dikisahkan dahulu di tenda itu hingga persiapan petualangan. Perhatikan penggalan cerpen berikut. Ayo turun dan dorong mobilnya bersama-sama, ajak Febri sembari memberi semangat kepada teman-temannya. Ayo, jawab teman-temannya dengan semangat tinggi. Tanpa ragu, mereka keluar dari mobil truk dengan penuh semangat untuk mendorong truk tersebut. Mobil truk itu pun dapat melewati jalan yang menanjak dan melanjutkan perjalanan menuju bumi perkemahan. Kalau kita cermati cara membangun konflik ini kurang menarik karena rintangan yang diberikan kepada tokoh protagonis terlalu mudah. Sehingga tidak nampak perjuangan yang hebat dari tokoh protagonis melawan alam. Akan menarik bila ditambah rintangan tiba-tiba ban mobil pecah, atau kehabisan minyak padahal jauh dari pom atau orang jualan minyak. Nah, itulah cara merevisi mayor teks cerpen. Bagaimana, apakah sudah jelas apa yang kakak sampaikan? Jika masih ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Kak, tadi ada yang terlewat contoh mendeskripsikan karakter tokoh. Tolong beri contoh, Kak. Baiklah, perhatikan teks berikut. Biru bersiap-siap untuk maraton, ia menggunakan sweater dan celana training. Tak lupa ia berpamitan dengan orang tua dan abangnya, ia mulai berjalan keluar dari pekarangan rumahnya, lalu menghampiri rumah Kala yang hanya berjarak 2 rumah saja. Kalau kita cermati deskripsi tokoh dalam teks tersebut kurang pas, karena karakter Biru tidak tergambar secara signifikan pada adegan itu. Deskripsi bisa diubah menjadi, Biru mengenakan sweater berwarna hijau muda dan training berwarna hijau tua, sepatu berwarna putih. Melangkah perlahan menuju jalan beraspal yang telah penuh manusia melakukan aktivitas lari pagi. Senyum mengembang dari bibirnya yang mungil, membuat kaum Adam terlena.
Sinar matanya selalu berbinar-binar tatkala beradu pandang dengan siapapun juga. Dalam perbaikan itu sudah tergambar gambaran fisik serta karakter tokoh biru. Tokoh biru gadis yang aktif berolahraga, serta memiliki wajah cantik dan baik hati kepada siapapun. Wow, hebat bebat semua sahabat. Begitu antusias dalam tanya jawab. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam proses pembelajaran ini. Selanjutnya, silakan sahabat untuk merevisi teks cerpen yang telah dibuat. Selamat bekerja. Sampai di sini dulu ya sahabat pintar pertemuan kita. Tayangan tadi semoga bermanfaat, sampai bertemu kembali pada video-video yang akan datang yang tentunya akan lebih menantang. Mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.